Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Berjumpa lagi di sahabat Matematika Channel. Berburu ke padang datar dapat rusak belang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Maksud daripada peribahasa dalam bait pantun ini adalah ketika kita menuntut ilmu atau kita mengerjakan sesuatu, hendaklah totalitas, sepenuh hati, sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Karena ketika kita tidak totalitas, kita tidak sungguh-sungguh, kita hanya setengah-setengah, maka hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Baik, edisi kali ini sahabat Matematika Channel akan menemani Anda belajar tentang persamaan garis lurus, yang untuk pembahasan kali ini adalah menentukan persamaan garis lurus yang diketahui melalui sebuah titik dan nilai gradiennya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah kegiatan pembelajaran diharapkan Anda dapat menentukan persamaan garis lurus yang diketahui salah satu koordinat titiknya dan nilai gradiennya, baik yang disajikan dalam bentuk gambar pada bidang kartesius ataupun disajikan dalam bentuk narasi teks. Maka dari itu, mari kita ikuti dengan seksama. Tapi jangan lupa, bila Anda belum subscribe di channel ini dan Anda berkenan serta mendukung channel ini, silahkan Anda like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Mari kita ikuti dengan seksama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini menentukan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus dapat ditentukan apabila garis itu: 1. Diketahui nilai gradiennya dan koordinat sebuah titik yang dilalui, atau yang kedua, diketahui koordinat dua titik yang dilalui. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita ingatkan kembali, ingat bentuk umum persamaan garis. Bentuk eksplisit Y sama dengan MX plus C, atau bentuk implisit AX plus BY plus C sama dengan 0. Yang kedua, ingat gradien garis yang melalui dua buah titik, yaitu titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Rumus gradiennya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ini sebagai pengetahuan prasyarat yang perlu kita ingat kembali untuk pembahasan menentukan persamaan garis. Mari kita mulai. Untuk yang pertama, persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan bergradien M. Jadi diketahui koordinat sebuah titik dan nilai gradiennya. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan yang kasus seperti ini? Kita gunakan rumus umum dari persamaan garis lurus dalam bentuk eksplisit Y sama dengan MX plus C.
Misal garis itu melalui titik X1, Y1. Karena X1, Y1 dilalui oleh garis Y sama dengan MX plus C, maka titik X1, Y1 ini kita substitusikan ke rumus persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX plus C. Maka kita dapatkan Y kita ganti dengan Y1 dan X kita ganti dengan X1. Kita peroleh Y1 sama dengan MX1 ditambah C. Bentuk Y1 sama dengan MX1 ditambah C bisa kita nyatakan bentuk lain yang ekuivalen, yaitu Y1 dikurangi MX1 sama dengan C, atau C sama dengan Y1 dikurangi MX1. Min MX1 adalah dari MX1 pindah ke ruas kiri menjadi negatif MX1. Selanjutnya kita substitusikan C sama dengan Y1 dikurangi MX1 yang baru saja kita peroleh ini ke rumus persamaan garis semula, yaitu Y sama dengan MX plus C. Maka kita dapatkan Y sama dengan MX tetap, kemudian C nya kita ganti dengan Y1 dikurangi MX1 di sini. Maka kita dapatkan bentuk persamaan Y sama dengan MX ditambah dalam kurung Y1 dikurangi MX1. Kita buka kurung, kita dapatkan Y sama dengan MX ditambah Y1 dikurangi MX1. Kemudian Y1 ini kita pindah ke ruas kiri, kita kumpulkan dengan variabel Y. Maka kita dapatkan bentuk Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi MX1. Perhatikan, MX dikurangi MX1 punya faktor sekutu M yang saya beri warna kuning ini. Karena punya faktor sekutu M, maka dia bisa kita faktorkan dengan sifat distributif. Kita dapatkan sebelah kiri tetap Y dikurangi Y1 sama dengan ruas kanan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Nah, rumus ini merupakan rumus umum untuk menentukan persamaan garis lurus. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,-3 dan bergradien 5. Penyelesaian, tulis 2,-3 sebagai X1, Y1 dan 5 adalah gradien, kita beri simbol M. Kemudian kita substitusikan ke rumus umum persamaan garis lurus yang baru kita dapatkan tadi, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Kita substitusikan X1, Y1 yaitu 2,-3 dan M sama dengan 5 ke rumus persamaan. Maka kita dapatkan Y dikurangi -3
Perhatikan Y1 nya negatif 3 sama dengan 5. Perhatikan M sama dengan 5 dikali dalam kurung X dikurangi 2. X1 2. Y dikurangi negatif 3 sama dengan 5 dikali dalam kurung X dikurangi 2. Ruas kiri Y dikurangi negatif 3 sama artinya Y ditambah 3. Yang sebelah kanan kita buka tanda kurung dengan sifat perkalian distributif. Sehingga kita dapatkan ruas kiri adalah Y ditambah 3 sama dengan yang ruas kanan 5X dikurangi 10. 5 kali X dikurangi 5 kali 2. Atau 3 kita pindah ke ruas kanan menjadi min 3. Kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 5X dikurangi 13. Nah, dengan demikian kita telah mendapatkan rumus persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 3 dan bergradian 5 dalam bentuk eksplisit, yaitu Y sama dengan 5X dikurangi 13. Nah, kalau ingin kita nyatakan dalam bentuk implisit ya boleh. Kita kumpulkan dalam satu ruas. Y kita pindah ke ruas kanan sehingga ruas kiri menjadi 0 sama dengan ruas kanan 5X dikurangi Y dikurangi 13. Ingat, positif Y pindah ke ruas kanan menjadi negatif Y. Penulisan persamaan 0 di ruas kiri itu kurang lazim, sehingga kita putar 180 derajat menjadi 5X dikurangi Y dikurangi 13 sama dengan 0. Nah, bentuk 5X dikurangi Y dikurangi 13 sama dengan 0 ini merupakan bentuk implisit dari persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 3 dan bergradian 5. Atau konstantanya ingin kita pisah dalam bentuk implisit yang lain, yaitu 5X dikurangi Y sama dengan 13. Nah, bentuk eksplisit Y sama dengan 5X dikurangi 13 atau bentuk implisit 5X dikurangi Y dikurangi 13 sama dengan 0 atau bentuk implisit 5X dikurangi Y sama dengan 13, semuanya adalah menyatakan persamaan garis yang sama, yaitu garis yang melalui titik 2, negatif 3 dan bergradien 5. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan contoh nomor 2 supaya lebih mantap. Nyantai saja. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 6,7 dan bergradien negatif 2/3. Seperti sebelumnya, kita identifikasi X1, Y1 adalah negatif 6,7 dan gradiennya yaitu M sama dengan negatif 2/3. Kita substitusikan ke rumus umum persamaan garis lurus. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. X1 adalah negatif 6, Y1 7 dan M nya negatif 2/3. Maka kita dapatkan Y dikurangi 7 sama dengan negatif 2/3 dikali dalam kurung X dikurangi negatif 6. X dikurangi negatif 6 sama artinya X ditambah 6. Selanjutnya negatif 2/3 ini kita kalikan dengan suku-suku yang di dalam kurung
dengan menggunakan sifat distributif. Nah, kita dapatkan ruas kiri tetap, ruas kanan negatif 2/3 dikali X adalah negatif 2/3X. Sedangkan negatif 2/3 dikali positif 6 itu adalah negatif 12/3. Langsung kita tulis hasilnya negatif 4. Kalau kita menghendaki bentuk eksplisit, berarti negatif 7 harus kita pindah ke ruas kanan. Nah, kita dapatkan Y sama dengan negatif 2/3X dikurangi 4 plus 7. Negatif pindah menjadi positif. Negatif 4 plus 7 adalah suku yang sejenis, maka bisa kita sederhanakan menjadi Y sama dengan negatif 2/3X plus 3. Y sama dengan negatif 2/3X plus 3 adalah persamaan bentuk eksplisit dari garis yang melalui titik negatif 6,7 dan bergradien negatif 2/3. Kalau kita menghendaki untuk dinyatakan dalam bentuk implisit dan tidak menginginkan ada unsur pecahan di dalamnya, maka langkah yang pertama adalah kalikan semua suku atau kedua ruas dengan bilangan 3. Karena 3 sebagai satu-satunya penyebut pecahan dalam persamaan ini. Y dikalikan 3 adalah 3Y. Kemudian negatif 2/3X kita kalikan 3 hasilnya negatif 2X. Dan 3 kita kalikan 3 hasilnya 9. Yang kedua, kita kumpulkan suku bervariabel X dan bervariabel Y dalam satu ruas. Kita pindah negatif 2X ke ruas kiri sehingga menjadi positif 2X plus 3Y sama dengan 9. 2X plus 3Y sama dengan 9 adalah bentuk implisit dari persamaan dalam soal ini. Atau bentuk implisit yang lain kita kumpulkan dalam satu ruas. 9 kita pindah ke ruas kiri menjadi 2X plus 3Y dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi bisa kemungkinan yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga persamaannya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa harus dibuat dalam 3 bentuk? Begini masalahnya. Ketika kalian menghadapi soal pilihan ganda, maka bentuk persamaan yang ada dalam pilihan ganda itu tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat soal. Ada kalanya pembuat soal menginginkan persamaannya dalam bentuk eksplisit, ada kalanya bentuk implisit. Maka kita sampaikan di sini semuanya supaya kalian bisa merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Begitu ya. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa. Sekarang latihan soal. Ini ada 2 soal. Yang pertama, tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,5 dan bergradien setengah. Yang kedua, tentukan persamaan garis melalui titik negatif 2,3 yang bergradien negatif 2. Selamat mencoba. Yakin pasti bisa. Ya, baik, demikian tadi pembahasan kita, dan terima kasih Anda dengan sabar, dengan setia mengikuti dari awal hingga akhir. Silakan soal latihan mandiri dikerjakan dengan penuh semangat dan tanggung jawab tentunya, supaya Anda menjadi hebat dalam matematika. Bila Anda tidak ingin kehilangan mendapatkan kesempatan beramal soleh, silakan bagikan video ini kepada yang lain. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.